Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Pada hari ini saya akan menjelaskan salah satu uji yang dilakukan di dalam melakukan penelitian regresi, ya, yaitu uji yang pertama kali dilakukan, yaitu adalah uji validitas dan reliabilitas. Nah, saat ini saya akan menjelaskan bagaimana cara teman-teman melakukan uji validitas dan uji reliabilitas. Oke. Perlu teman-teman pahami di sini dalam melakukan uji validitas dan reliabilitas itu tidak perlu teman-teman langsung mengambil data dari semua variabel, ya. Teman-teman harus mengambil per satu variabel. Jadi misal seperti yang ada di depan laptop saya ini, di sini ada 6 indikator, ya, dan satu total ini merupakan total keseluruhan dari berbagai indikator, sedangkan dimaksud dalam satu tabel ini adalah satu variabel X, ya. Nah, jadi bagaimana jika teman-teman variabelnya ada banyak, ya, ada 1, 2, 3, 4, 5, sampai 10 misalkan. Berarti teman-teman harus membuat kotak seperti ini per indikator, hitungannya adalah per indikator, kemudian ditotal, ya. Kalau di dalam uji-uji lainnya, jadi seperti uji regresi, ya, dan uji-uji yang lain itu langsung teman-teman langsung ke total, ya. Tetapi di dalam uji validitas reliabilitas teman-teman menggunakan per variabel. Contohnya seperti ini, misalkan ini adalah variabel kinerja, misalkan kinerja karyawan gitu, ya, variabel Y. Nah, teman-teman ini adalah satu pertanyaan. Jadi pertanyaan pertama di dalam variabel kinerja karyawan, kemudian ini ada pertanyaan yang kedua, pertanyaan ketiga, dan seterusnya. Sesuai dengan jumlah pertanyaan yang ada di dalam kuesioner teman-teman semuanya. Dan ini merupakan hasil jawaban dari responden. Jadi di sini respondennya ada sekitar 20 orang, teman-teman. Ya, sekitar 20 orang respondennya, dan itu harus teman-teman hitung datanya itu per satu pertanyaan dan per satu responden, ya. Kemudian nanti di total teman-teman seperti ini. Nah, baru kita melakukan uji validitas dan uji reliabilitas, ya. Seperti biasa teman-teman harus mempersiapkan program SPSS seperti ini, sudah siap, ya. Kemudian kita mulai melakukan analisis uji validitas. Nah, perlu diketahui teman-teman, uji validitas adalah salah satu uji yang digunakan untuk mengukur kecepatan dan kecermatan suatu alat ukur. Jadi variabel itu apakah alat ukurnya cepat dan tepat serta cermat itu adalah dengan menggunakan uji validitas. Oke, kita mulai melakukan uji validitas, teman-teman. Seperti biasa, yang kita masukkan ke dalam program SPSS itu adalah jawaban atau data dari kuesioner yang teman-teman sebarkan, ya. Kita masukkan ke dalam kolom data view, ya. Pastikan semuanya sudah masuk, ya. Jadi responden 1 sampai 20 sudah masuk semua angka di setiap pertanyaan. Pastikan seperti itu. Kemudian kita ganti untuk labelnya, teman-teman. Karena ini adalah indikator pertama dari X1 misalkan, ya. Jadi ini ditulis X1.1, kemudian kolom selanjutnya X1.2 karena ini merupakan pertanyaan yang kedua mungkin, ya, dan pertanyaan selanjutnya. Jadi seperti itu. Untuk kolom yang terakhir, karena ini merupakan total dari hasil data beberapa pertanyaan, jadi cukup kita tulis X1 saja, ya. Oke, jangan lupa pastikan bahwa tipenya ini numerik semuanya karena kita menggunakan angka. Kemudian measure-nya kita menggunakan scale karena skala yang kita gunakan adalah skala Likert, ya. Oke, kemudian kita mulai melakukan analisis uji validitas, teman-teman. Caranya bagaimana? Klik analis, ya, kemudian correlate. Kita pilih correlate, ya. Kemudian kita pilih bivariate, ya. Masukkan semua variabel, semua data, ya. Semua data ke sini, kemudian kita langsung OK. Nah, akan muncul seperti ini, ya, teman-teman. Nanti akan muncul seperti ini.
hasilnya. Yang kita lihat yang mana kita pastikan dulu. Jadi di sini nanti ada muncul karena tadi ada X1.1. Jadi pertanyaan pertama untuk variabel X1, pertanyaan kedua untuk variabel kedua, dan seterusnya sampai 6 pertanyaan. Kemudian yang terakhir adalah X1. Yang kita lihat di sini pertama adalah jumlah N-nya, teman-teman. Apakah sudah betul semuanya menunjukkan angka 20 karena memang sampelnya adalah 20. Ya. Kemudian yang kita lihat kedua baru nilai signya. Ya, selain nilai Poisson correlation-nya, ya, yang kita lihat adalah nilai signya. Karena perlu diketahui oleh teman-teman di mana suatu penelitian dilakukan valid jika angkanya kurang dari 0,05. Nah, jika angkanya lebih dari 0,05, maka itu dikatakan indikator tersebut bisa dikatakan tidak valid atau tidak tepat, ya. Dan nantinya intinya dari hasil ketika tidak dinyatakan tidak valid, berarti teman-teman tidak boleh memasukkan ke dalam hasil penelitian. Begitu teman-teman ya. Oke, kita lihat untuk variabel indikator pertama di variabel X1, nilai signya langsung kita tarik ke garis yang X1 ya teman-teman, di total ya. Di sini tertera 0,00. 0,00 berarti di bawah 0,05. Yang ini menandakan bahwa nilai indikator pertama dari variabel X1 valid ya. Kemudian kita lihat indikator kedua dari variabel X1, nilai signya adalah 0,151. Nah, ini angka ini adalah di atas angka 0,05. Hal ini menandakan bahwa tidak valid. Jadi indikator yang kedua dari variabel X1 ini bisa dikatakan tidak valid, sehingga sarankan tidak dibahas di dalam penelitian atau di pembahasan dalam skripsi atau tesis Anda, gitu ya. Kemudian X1.3, ini indikator ketiga variabel masih X1 dengan nilai signya adalah 0,001, berarti di bawah 0,05. Hal ini menandakan berarti valid ya. Kemudian untuk indikator keempat X1 juga di bawah 0,05, yaitu tepatnya 0,019. Indikator kelima dalam X1 0,00 atau di bawah 0,05, berarti valid juga. Kemudian X1.6 atau indikator ke-6 dari variabel X1 dengan nilai signya 0,047, sangat mepet sekali ya teman-teman. Tetapi ini masih bisa dikatakan valid ya. Sehingga bisa ditarik ke sebuah kesimpulan bahwa di variabel kedua, indikator kedua variabel pertama inilah yang tidak valid. Yang lainnya valid. Begitu caranya teman-teman menyimpulkan, tapi nanti teman-teman bisa membuat sebuah kesimpulan seperti gambar yang saya tabel yang saya buat seperti ini, nanti teman-teman masukkan ke dalam skripsi teman-teman. Jadi langsung seperti ini. Oke, saya tutup, nanti saya lanjutkan dengan uji reliabilitas di video selanjutnya. Terima kasih.